Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran kimia. Untuk hari ini kita bahas materi memprediksi terbentuknya endapan berdasarkan data hasil kali kelarutan atau disebut KSP. Masih ingat kalian video minggu kemarin? Ini adalah kesimpulan dari video kemarin bahwa ternyata ada jumlah maksimal atau batasan zat yang dapat larut dalam suatu pelarut atau disebut dengan endapan. Sebatas mengingat, 3 jenis larutan itu terdiri dari larutan tidak jenuh, kemudian larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Pada larutan jenuh dan larutan kelewat jenuh itu terbentuk yang namanya endapan. Kita dapat memperkirakan jumlah endapan yang dihasilkan oleh larutan tersebut. Apa fungsi endapan? Silakan kalian eksplor fungsi dari endapan dari berbagai sumber. Untuk lebih memahami prediksi pembentukan endapan, silakan perhatikan percobaan berikut. Ini adalah percobaan membuktikan bahwa dari campuran bahan-bahan PbNO3 2 kali, kemudian CaCl2 dan BaCl2, kemudian Ki, H2SO4 yang masing-masing memiliki 0,1 mol dan sebanyak 2 ml volumenya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan percobaan berikut ini. Pada percobaan pertama, menambahkan 2 ml PbNO3 2 kali, kemudian 0,1 mol dengan 2 ml CaCl2 sebanyak 0,1 mol. Di sini CaCl2 saya gunakan sebagai pelarut, kemudian PbNO3 2 kali saya sebagai zat terlarut. Apa yang terjadi? Ya, inilah hasilnya. Kemudian kita amati. Percobaan kedua mencampurkan 2 ml PbNO2 0,1 mol dengan 2 ml Ki 0,1 mol. Di sini Ki saya gunakan sebagai zat pelarut, kemudian PbNO3 2 kali sebagai pelarut. Apa yang terjadi? Bisa kalian amati, di sini terjadi perubahan warna. Kemudian adakah endapannya? Untuk selanjutnya, percobaan ketiga mencampurkan 2 ml PbNO3 0,1 mol dengan 2 ml H2SO4 0,1 mol. Di sini PbNO3 2 kali saya gunakan sebagai pelarut, kemudian H2SO4 sebagai zat terlarut. Apa yang terjadi? Amati dan kemudian kalian tulis di dalam tabel. Berikutnya adalah percobaan yang keempat, yaitu mencampurkan 2 ml CaCl2 0,1 mol dengan 2 ml H2SO4. Di sini CaCl2 sebagai pelarut, kemudian H2SO4 sebagai zat terlarut. Apa yang terjadi? Silakan amati dan catat perubahan yang terjadi. Berikutnya percobaan kelima, mencampurkan 2 ml BaCl2 0,1 mol dengan 2 ml H2SO4. Di sini BaCl2 saya gunakan sebagai pelarut dan H2SO4 sebagai zat terlarut. Apa yang terjadi? Silakan amati dan catat perubahannya. Inilah hasil dari pencampuran tadi. Bisa kita lihat
adanya endapan atau perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Bisa kalian amati. Untuk selanjutnya, silahkan kalian lengkapi data hasil pengamatan dari nomor percobaan nomor 1 sampai dengan 5. Baiklah, tadi sudah kita lakukan percobaan dan data sudah kita dapat mana yang terjadi pengendapan dari campuran tadi. Untuk berikutnya, bagaimana kita tidak melakukan percobaan dan tidak didapatkan data endapan. Bagaimana menentukan pengendapan yang terjadi dan berapakah masanya? Perakiraan pengendapan dilakukan dengan membandingkan harga hasil kali konsentrasi ion atau Kc yang terdapat dalam larutan dengan harga KSP-nya. Di sini bisa disimpulkan, jika harga Kc lebih kecil dari KSP, maka larutan berada pada kondisi tidak jenuh atau tidak ada endapan. Jika nilai Kc sama dengan nilai KSP, maka larutan berada pada kondisi tepat jenuh, artinya tidak ada endapan. Kemudian jika nilai Kc dan KSP lebih besar Kc, maka larutan berada pada kondisi lewat jenuh atau terdapat endapan. Untuk lebih memahami nilai Kc dan KSP, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Larutan Na2CO3 sebanyak 0,2 mol dicampurkan dengan larutan AgNO3 0,2 mol. Jika diketahui KSP Ag2CO3 sebesar 6,3 kali 10 pangkat min 12, tentukan apakah terbentuk endapan atau belum. Untuk langkah pertama, menentukan konsentrasi Ag positif. Ag positif itu didapat dari reaksi AgNO3 mengurai menjadi Ag positif plus NO3. Di sini AgNO3 memiliki konsentrasi 0,1 mol, sehingga konsentrasi Ag positif juga 0,1 mol. Berikutnya menentukan konsentrasi CO3 2 negatif. Didapat dari konsentrasi CO3 2 negatif dari Na2CO3 mengurai menjadi 2Na positif plus CO3 2 negatif. Di sini konsentrasi Na2CO3 sebesar 0,2 mol. Tentu saja CO3 2 negatif juga 0,2 mol. Untuk selanjutnya kita mencari nilai Kc. Untuk menentukan rumus Kc sama halnya seperti menentukan Kc pada kesetimbangan kimia, yaitu ruas di sebelah kanan dibagi dengan ruas sebelah kiri. Tetapi wujud zat yang mempengaruhi hanya aqua dan larutan. Di sini yang larutan wujud zatnya adalah Aq dan CO3, sedangkan Ag2CO3 itu tidak berbentuk larutan. Sehingga nilai Kc itu sama dengan konsentrasi Ag positif pangkat 2 dikali konsentrasi CO3 2 negatif, sehingga didapat nilai Kc sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Untuk selanjutnya kita membandingkan nilai Kc dan nilai KSP. Nilai Kc tadi 2 dikali 10 pangkat min 3 dibanding dengan nilai KSP 6,3 kali 10 pangkat min 12. Tentu nilainya lebih besar nilai Kc. Dari rumus tadi maka terbentuklah endapan Ag3CO2. Contoh soal berikutnya, konsentrasi ion kalsium dalam plasma darah adalah 0,06
0,025 mol. Jika konsentrasi ion oksalat 1,0 dikali 10 pangkat min 8 mol, apakah kalsium oksalat CaC2O4 membentuk endapan jika diketahui Ksp-nya 2,3 kali 10 pangkat min 9. Di sini langkah pertama kita buat dulu reaksi ionisasinya. CaC2O4 terjadi reaksi ionisasi Ca2 positif ditambah C2O4. Di sini konsentrasi Ca2 positif sebesar 0,025 dan konsentrasi C2O4 sebesar 1 dikali 10 pangkat min 8, sehingga nilai Qc kita gunakan rumus konsentrasi Ca2 positif dikali konsentrasi C2O4, sehingga didapat nilai 2,5 dikali 10 pangkat min 11. Kita bandingkan dengan nilai Ksp, maka nilai Qc itu lebih kecil daripada nilai Ksp, sehingga simpulkan tidak terjadi endapan. Baiklah, itu tadi penjelasan bagaimana memprediksi endapan. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan LKPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.